Fungsi value bentuk umumnya sama dengan value dalam kurung teks, di mana fungsi value ini berfungsi untuk mengubah data bertipe teks menjadi data bertipe numerik atau angka. Argumen teks adalah suatu data teks. Penulisan diapit tanda petik ganda. Argumen teks dapat diwakili alamat sel. Argumen teks dapat berupa data dengan format angka, tanggal, dan waktu. Contoh penggunaan misalnya sama dengan value dalam kurung $1.500. Di sini diapit tanda petik ganda, nanti hasilnya akan menjadi $1.500. Contoh kedua, value tanggal 21 Maret 78 dikurangi value tanggal 17 September 71, hasilnya adalah 2.369 hari. Di sini disajikan sebuah tabel data karyawan PT Sukses Forever, di mana data karyawan ini terdiri dari beberapa kolom tabel, yaitu nomor, kode karyawan, nama karyawan, tanggal lahir karyawan, hari lahir karyawan, jumlah anak, masa kerja, gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, dan gaji diterima. Ini adalah tabel masternya. Terus untuk tabel pendukungnya itu ada kode gaji pokok, terus gaji pokok, terus ditambah lagi dengan tabel tunjangan istri, tetapi berbeda sheet, di mana nama sheetnya adalah tunjangan istri. Nah, di sini bentuk tabelnya seperti ini, kode tunjangan istri, terus besarnya tunjangan istri. Kita lihat contohnya lagi. Nah, kita lihat tabel master ini, di mana diketahui di sini hanya judul kolom nomor, kode karyawan, nama karyawan, dan tanggal lahir karyawan. Tugasnya kita disuruh mencari atau menghitung hari lahir karyawan, jumlah anak, masa kerja, gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, dan gaji diterima. Gaji diterima ini setelah dipotong pajak PPh sebesar 15%. Ya. Terus di sini untuk nomor itu adalah mulai dari 001, 002 dan seterusnya. Kita harus bisa menyelesaikan ini gimana supaya muncul 001, 002 dan seterusnya. Kita harus bisa memanipulasi data sehingga muncul seperti ini. Terus kode karyawan juga sudah diketahui, nama karyawan sudah diketahui, tanggal lahir karyawan juga sudah diketahui. Kita tugasnya hanya mencari atau menghitung data yang berwarna biru seperti ini, dengan didukung oleh tabel tambahan di bawahnya sama di sheet yang lain. Petunjuk
Untuk menyelesaikan kasus seperti contoh, yang pertama, kolom hari lahir karyawan diisi berdasarkan kolom tanggal lahir karyawan dengan menggunakan fungsi choose dan fungsi weekday. Kolom jumlah anak diisi dari data kolom kode karyawan pada digit terakhir, gunakan fungsi rect atau fungsi mid. Kolom masa kerja diisi dari data kolom kode karyawan pada digit keempat sebanyak 2 digit dengan menggunakan fungsi mid. Kolom gaji pokok diisi dari kolom kode karyawan digit pertama sebanyak 1 digit dan dibandingkan dengan kode gaji pokok dengan menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP. Terus kolom tunjangan istri diisi dari kolom kode karyawan digit pertama sebanyak 1 digit dan dibandingkan dengan kode tunjangan istri di sheet tunjangan istri dengan menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP. Kolom tunjangan anak diisi jika banyaknya anak 1 tunjangan 100.000 dan jika jumlah anak lebih dari 1 tunjangan anak adalah 200.000. Gunakan fungsi if. Sekarang kolom gaji terima adalah hasil penjumlahan gaji pokok tambah tunjangan istri tambah tunjangan anak dikalikan dengan atau dipotong dengan 15%. Sekarang kita lihat di sini di petunjuknya ada pengertian digit. Kita lihat apa yang dimaksud dengan pengertian digit. Pengertian digit di sini yang dimaksud adalah, misalnya contoh ada sebuah data di mana data ini berbentuk B strip 013 strip 01. Kita lihat di sini yang dimaksud digit pertama adalah B, digit kedua adalah strip, digit 3 adalah 0, digit keempat adalah 1, digit kelima adalah 3, digit keenam adalah strip, digit 7 0 dan digit 8 adalah 1. Jadi ini bisa diibaratkan adalah teks yang terdiri dari karakter atau huruf digabung dengan angka. Jadi ini ada 8 digit kesemuanya. Sekarang kita coba mengerjakan contoh kasus yang ada di sini. Sebelum kita kerjakan kasus yang ada di sini, kita coba lihat di sini beberapa judul kolom. Di sini misalnya untuk nomor ini bukan 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi ini nomornya adalah mulai dari 001, 002 dan seterusnya. Berarti ini tipe datanya adalah tipe teks. Jadi sebelum kita ketik 001, ini kolom harus diblok dulu. Diblok, klik format cellnya. Kita tunggu. Nah, untuk
tipe datanya, kategorinya kita pilih yang teks. Kebetulan kita ada format, jadi nggak masalah. Terus untuk yang kode karyawan juga teks, nama karyawan juga teks, tanggal lahir karyawan. Ini adalah tipe datanya adalah date atau penanggalan. Sekarang kita coba mencari hari lahir karyawan berdasarkan tanggal lahir karyawan. Kita gunakan fungsi choose weekday. Kita klik alamat selnya, ketik sama dengan, kita gunakan fungsi choose, dikombinasikan dengan weekday sebagai nama harinya, kurung buka, klik alamat sel yang diuji yaitu tanggal lahir karyawan milik Naruto, kurung tutup, tanda titik koma karena ini komputer berbahasa Indonesia, tanda petik double, kita ketik mulai hari Minggu, tanda petik lagi penutupnya, titik koma, mulai lagi, tanda petik double, hari Senin, kemudian Selasa, kemudian Rabu, kemudian Kamis, Jumat, dan yang terakhir adalah hari Sabtu. Jangan lupa tiap nama hari diapit tanda petik double. Setelah selesai kita tekan enter. Hasilnya adalah hari Jumat. Setelah itu kita kopikan ke bawah. Nah, sudah ketemu. Sekarang kita coba mencari jumlah anak. Jumlah anak kita menggunakan fungsi meet, di mana diambil dari kode karyawan pada digit terakhir. Jadi kita untuk jumlah anak mengambil dari kode karyawan ini digit terakhir. Kalau kita lihat ini berarti digit terakhir adalah 1 ya. Kita coba sekarang sama dengan meet, kita bisa gunakan meet atau menggunakan rect, bisa pilih salah satu. Kita coba yang mudah aja, menggunakan rect, mengambil data paling kanan, kita klik alamat selnya, jangan lupa mengambil sebanyak berapa data. Kita ambil cuma satu data aja atau satu karakter, terus kita kurung tutup. Di sini kalau bisa diceritakan itu sama dengan rect alamat sel, terus 1 itu menandakan banyaknya data yang diambil atau digunakan. Kita coba tekan enter. Hasilnya 3. Kita lihat hasilnya 3, berarti nggak sesuai. Kita cek kesalahannya di mana. Ternyata di sini kita salah klik, yaitu seharusnya klik di B6. Kita enter lagi, hasilnya adalah 1. Jadi kita dalam praktek seperti ini jangan sampai salah klik alamat selnya. Oke, kita copy ke bawah hasilnya.
Sekarang kita lihat masa kerja. Masa kerja ini mengambil data dari kode karyawan pada digit keempat sebanyak 2 digit. Kita gunakan fungsi meet karena kita mengambil data di tengah-tengah teks. Kita ketik sama dengan klik meet, ketik meet ya, kurung buka, klik alamat sel yaitu kode karyawan. Kita mengambil data dari karakter keberapa ini, kita lihat pada digit keempat atau karakter keempat. Asumsi kita karakter keempat berarti mulai dari sebelah kiri. Oke, ketik angka 4 sebanyak berapa digit yang kita ambil? Sebanyak 2 digit. Berarti kita ketikkan angka 2 kurung tutup enter. Hasilnya 13. Berarti masa kerjanya adalah 13 tahun. Terus gaji pokok. Gaji pokok Naruto kita ketikkan sama dengan, kita lihat petunjuknya di sini. Gaji pokok menggunakan kode karyawan. Digit pertama sebanyak 1 digit dan dibandingkan dengan kode gaji pokok. Jadi kita menggunakan, istilahnya menggunakan fungsi lookup atau VLOOKUP. Cuma kalau kita lihat tabel data yang digunakan atau tabel yang pendukungnya berbentuk vertikal, berarti ini kita gunakan fungsi VLOOKUP. VLOOKUP kurung buka. Nah, di sini ada sedikit keunikan karena mengambil data dari digit pertama sebanyak 1 digit dari kode karyawan. Berarti nanti hasilnya adalah B. B ini bisa diambil dengan menggunakan fungsi left. Berarti kita ketik left kurung buka, alamat selnya kode karyawan sebanyak 1 digit karena kita mau mengambil huruf B, kurung tutup, titik koma, kita blok tabel data pendukungnya di sini berbentuk vertikal. Terus titik koma karena yang ditampilkan kolom kedua, berarti kita ketik angka 2 kurung tutup enter. Hasilnya 1.500.000. Kita copy ke bawah. Nah, kita lihat di sini ada kesalahan, berarti kita ada yang kelupaan. Apa yang kelupaan? Karena tabel data di sini belum diabsolutkan. Jadi kalau kita membuat pakai VLOOKUP atau HLOOKUP, kita harus mengabsolutkan tabel datanya atau tabel pendukungnya. Kita blok dulu nih alamat sel tabel datanya. Setelah diblok, tekan tombol F4, baru tekan enter. Kita klik, kita copy lagi. Nah, hasilnya sudah benar. Oke, untuk tunjangan istri itu sama dengan gaji pokok, cuma dia menggunakan tabel datanya berbeda sheet. Dimana di sini sheetnya adalah bernama tun istri. Oke, kita coba sama dengan kita lihat dulu
tabel datanya berbentuk apa. Kita klik sheet tunjangan istri. Oh, ternyata di sini berbentuk horizontal. Berarti kita kembali ke soalnya. Di sini kita tidak menggunakan VLOOKUP tapi menggunakan HLOOKUP. Berarti sama dengan HLOOKUP kurung buka, ya, kurung buka. Terus di sini tunjangan istri digit pertama sebanyak 1 digit dan dibandingkan dengan kode tunjangan istri di sheet tunjangan. Berarti masih sama menggunakan fungsi left. Kurung buka, kita klik kode karyawan, kurung tutup, titik koma. Kita masuk ke sheet lain, yaitu sheet tunjangan istri. Kita blok nih. Setelah di blok, kita tekan tombol F4 untuk mengabsolutkan. Baru titik koma. Karena yang ditampilkan adalah baris kedua, maka kita ketik angka 2. Kurung tutup, enter. Hasilnya 150.000. Oke, sudah. Kita sekarang mau mencoba menghitung tunjangan anak. Kita klik dulu alamat selnya, tunjangan anak, ketik sama dengan, kita menggunakan fungsi if, di mana di petunjuknya jika anaknya 1, tunjangan 100.000. Jika anaknya lebih dari 1, bisa 2, 3 dan seterusnya, itu tunjangan anak 200.000. Sekarang kita ketik if kurung buka, klik alamat sel jumlah anak. Jika jumlah anak lebih kecil dari 2, berarti 1, maka tunjangan 100.000. Tetapi jika kondisi di sini nggak terpenuhi, berarti jumlah anak lebih dari 1, berarti tunjangan 200.000. 1. Kurung tutup. Jadi ini bisa dijelaskan fungsi if ini jika F6 dalam jumlah anak lebih kecil dari 2, berarti kan 1, berarti tunjangan anak 100.000. Tetapi jika kondisi F6 nggak terpenuhi, berarti kan jumlah anak lebih dari 1, berarti tunjangan anak 200.000. Kita tekan enter, hasilnya 200.000. Kita lihat benar apa salah. Jumlah anak 1, tunjangan anak 200.000, berarti ini rumusnya masih salah, ada kesalahan logika. Kita lihat, kita cek ya, kita telusurin dulu. Di sini jumlah anak diambil dari kode karyawan. Kode karyawan di sini bertipe teks. Sementara untuk menghitung suatu perhitungan matematika itu kita harus menggunakan tipe data angka atau numerik, bukan tipe data teks. Berarti ini angka 1 karena diambil dari kode karyawan yang berupa teks, maka jumlah anak ini angka 1 harus dijadikan angka. Tadinya bertipe data teks, kita ubah atau kita manipulasi menjadi data angka. Oke, kita sisipkan di sini ya, fungsi untuk mengubah
data teks menjadi data angka, yaitu fungsi value. Kita ketikkan value kurung buka tambahin lagi kurung tutup, enter. Setelah kita enter, ternyata di sini menjadi 100.000. Berarti kesimpulannya, untuk memproses suatu data, terkadang kita harus merubah dari data teks menjadi data angka, atau kita harus memanipulasinya menjadi data angka. Sedangkan pengertian value sendiri di sini bisa kita lihat bentuk umumnya value teks dan seterusnya. Kita kembali lagi ke praktek, kita copy ini hasilnya, kita copy ke bawah. Oke, sudah selesai. Sekarang kita menghitung gaji diterima. Di sini gaji diterima adalah penjumlahan antara gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak dikurangi PPh atau pajak penghasilan sebesar 15%. Kita ketikkan sama dengan, karena ini datanya yang dijumlah lebih dari 2 sel, kita gunakan sum. Kurung buka, kita blok alamat sel yang mau dijumlah, kurung tutup, kita kalikan dengan 85%. Kenapa 85%? Karena gaji diterima dikurangi dengan 15% gaji diterima. Jadi 100% kurangi 15% menjadi 85% yang diterima. Kita kalikan dengan tanda bintang di sini perkalian, ketik 85%. Kita tekan enter. Jadi gaji yang diterima adalah 1.487.500 setelah dipotong atau dipotong PPh sebanyak 15%. Oke, demikian penjelasan penggunaan fungsi value, VLOOKUP, HLOOKUP. Yang jelas kita harus jeli untuk tipe datanya, data teks atau data angka yang digunakan. Di sini ada contoh soal, boleh dicoba 2. Silahkan bagi teman-teman yang mau mencoba, di mana kasusnya hampir sama dengan contoh yang kita bahas tadi. Kita disuruh mencari hari lahir karyawan, jumlah anak, masa kerja, gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, dan gaji diterima yang sudah dipotong dengan PPh. Terus tabel pendukungnya di sini adalah tabel kode gaji pokok dan gaji pokok, di mana bentuk tabelnya di sini adalah horizontal. Jadi kita nanti mungkin menggunakan VLOOKUP-nya adalah menggunakan HLOOKUP bertipe horizontal. Terus tunjangan istri, tabel pendukung yang lain. Nah, ini adalah tabel
berbentuk vertikal. Jadi kita pasti sudah tahu kalau bentuk tabel vertikal kita menggunakan lookup-nya tipe apa. Terus di sini petunjuknya. Nah, soal yang tadi bisa dikerjakan dengan melihat petunjuk di sini. Silahkan yang mau mencoba untuk mencoba kemampuan kita sampai di mana. Semoga bermanfaat. Terima kasih.